Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dengan NIM 2105015015008. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi di mana sebagai pengganti ujian akhir semester mata kuliah linguistik umum. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu pembidangan kajian bahasa. Berdasarkan objek kajiannya, struktur bahasa itu dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa dibedakan adanya linguistik mikro dan linguistik makro, atau disebut dengan mikrolinguistik dan makrolinguistik. Pertama, mikrolinguistik. Mikrolinguistik yakni ilmu tentang bahasa yang sifat telahnya sempit atau internal, karena khusus mengkaji bahasa itu sendiri tanpa mengaitkan dengan ilmu lain dan tanpa memikirkan bagaimana penerapan ilmu tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Mikrolinguistik terdiri dari pertama, umum. Umum juga terbagi. Pertama yaitu fonologi. Fonologi merupakan cabang mikrolinguistik yang ruang lingkupnya membahas tentang bunyi bahasa ditinjau dari fungsinya. Kedua, morfologi. Morfologi merupakan anak cabang dari mikrolinguistik yang cakupan pembahasannya tentang kata dan kelompok kata. Morfologi juga termasuk menyelidiki struktur kata, bagian-bagiannya, dan cara pembentukannya. Ketiga yaitu semantik, yaitu menyelidiki makna bahasa baik yang bersifat leksikal, gramatikal, atau konseptual. Keempat, sintaksis. Sintaksis menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan satu dengan lainnya, dan cara penyesuaiannya. Kedua, bahasa tertentu. Pertama yaitu linguistik deskriptif. Deskriptif linguistik adalah pendekatan linguistik dengan menggunakan teknik penelitian lapangan dan tata istilah yang sesuai untuk bahasa yang diselidiki. Metode kerjanya adalah metode deskriptif, yakni memberikan atau menggambarkan struktur dan sistem bahasa yang dipelajari sebagaimana adanya. Kedua, linguistik struktural atau struktural linguistik adalah pendekatan dalam penyelidikan bahasa yang menganggap bahasa sebagai sistem yang bebas. Ketiga, linguistik historical linguistik adalah cabang linguistik yang menyelidiki perubahan-perubahan jangka pendek dan jangka panjang dalam sistem bunyi, gramatikal, dan kosakata suatu bahasa atau lebih. Keempat, linguistik komparatif atau komparatif linguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari kesepadanan fonologis, gramatikal, dan leksikal dari bahasa-bahasa yang berkebarat atau dari periode-periode historis dari suatu bangsa. Keempat yaitu linguistik komparatif atau komparatif linguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari kesepadanan fonologis, gramatikal, dan leksikal dari bahasa-bahasa yang berkerabat atau dari periode-periode historis dari suatu bahasa. Kelima yaitu linguistik historis komparatif atau historical and comparative linguistik adalah bidang linguistik yang menyelidiki perkembangan bahasa dari satu masa ke masa yang lain, serta menyelidiki perbandingan satu bahasa dengan bahasa yang lain. Keenam, linguistik diakronis adalah cabang linguistik yang mendeskripsikan struktur bahasa yang hidup dalam dua periode atau lebih. Hasil deskripsi masing-masing periode tersebut biasanya dibandingkan satu sama lain, sehingga menghasilkan cabang linguistik komparatif diakronis. Ketujuh, linguistik sinkronis atau sinkronis linguistik adalah cabang linguistik yang mendeskripsikan struktur bahasa yang hidup dalam satu masa, karena kegiatan cabang linguistik ini ialah mendeskripsikan struktur bahasa, maka sering disebut linguistik deskrip sinkronis. Kedelapan, linguistik kontrastif atau kontrastif linguistik adalah cabang linguistik yang cara kerjanya memperbandingkan struktur dua bahasa atau lebih yang tidak serumpun dengan maksud mencari pertentangan atau kontras. Hasil kerja linguistik ini penting bagi pelaksanaan pengajaran bahasa kedua atau bahasa asing dan terjemahannya. Selanjutnya yaitu makrolinguistik. Sekarang kita membahas tentang makrolinguistik. Makrolinguistik adalah linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa yang berhubungan dengan ilmu lain dan
bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Makrolinguistik meliputi bidang linguistik interdisipliner dan bidang linguistik terapan. Linguistik makro merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari bahasa yang dikaitkan dengan aspek-aspek yang ada di luar bahasa. Selanjutnya, makrolinguistik terdiri atas dua, yaitu bidang linguistik interdisipliner. Bidang linguistik interdisipliner ini terbagi lagi. Pertama, fonetik. Fonetik terbagi atas tiga. Pertama, fonetik yaitu mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Fonetik akustik, yakni melukiskan bagaimana bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara yang kemudian berwujud gelombang-gelombang bunyi melewati udara sampai ke telinga pendengar. Kedua, fonetik auditoris, yakni mendeskripsikan bagaimana respon sistem pendengaran manusia terhadap gelombang bunyi yang diterimanya. Cara ini bersifat subjektif karena banyak dipengaruhi oleh orang yang mendengarkan bunyi itu. Pendekatan ini memperhatikan pengaruh bunyi terhadap syaraf pendengaran. 3. Fonetik organis, yakni mengkaji bagaimana bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara manusia. Alat ucap seperti bibir, mulut, lidah ternyata dapat dilihat sehingga pendekatan ini dianggap praktis dan mudah dilaksanakan. Oleh karena itu, pendengaran ini berhubungan dengan fisik, maka fonetik artikularis erat hubungannya dengan psikologis. Kedua, yaitu stilistika. Stilistika merupakan cabang ilmu linguistik yang memfokuskan diri pada analisis gaya bahasa. Stilistika mempelajari ragam bahasa seperti dialek, aksen, leras, dan lain-lain. Ilmu ini juga mencoba penerapan alasan pemilihan ragam bahasa yang digunakan oleh individu atau kelompok sosial tertentu, produksi dan penerimaan makna, analisis wacana, serta kritik sastra. Stilistika mencoba memahami mengapa si penulis menggunakan kata-kata atau ungkapan tertentu. Ketiga, yaitu filsafat bahasa. Filsafat bahasa adalah ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat. Ilmu ini menyelidiki kodrat dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia, serta dasar-dasar konseptual dan teoretis linguistik. Selanjutnya yaitu psikolinguistik. Psikolinguistik adalah psikolinguistik ini lahir pada tahun 1954. Psikolinguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarkan pada waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Selanjutnya yaitu sosiolinguistik. Sosiolinguistik ini adalah studi atau pembahasan dari bahasa sehubungan dengan penutur bahasa itu sendiri sebagai anggota masyarakat, atau membahas perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan atau suatu kelompok yang mempunyai norma-norma yang sama mengenai bahasa. Selanjutnya adapun itu etnolinguistik. Etnolinguistik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur bahasa berdasarkan cara pandang dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Dan selanjutnya yaitu filologi. Filologi adalah suatu pengetahuan tentang sastra-sastra dalam arti yang meluas, yang mencakup bidang kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu dialektologi. Dialektologi adalah cabang ilmu bahasa yang khusus mempelajari variasi-variasi bahasa dalam semua aspeknya. Selanjutnya yaitu semiotika. Semiotika mengkaji semua makna yang ada dalam kehidupan manusia, seperti makna-makna yang dikandung oleh berbagai tanda dan lambang serta isyarat lainnya, atau gerak-gerik tubuh dan anggota tubuh.
Selanjutnya yaitu epigrafi. Epigrafi adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan tulisan kuno pada zaman prasasti. Selanjutnya yaitu paleografi. Paleografi adalah ilmu yang meneliti perkembangan bentuk tulisan atau tulisan kuno. Tugas pokok paleografi ini adalah meneliti sejarah tulisan untuk dapat melukiskan perubahan bentuk tulisan dari masa ke masa. Selanjutnya yaitu dalam bidang linguistik terapan. Pertama, pengajaran bahasa. Pengajaran bahasa menurut Richard dan kawan-kawan pada tahun 1984 dalam halaman 176 adalah cara mengajarkan suatu bahasa yang didasarkan kepada prinsip dan prosedur yang sistematis, yakni penerapan pandangan tentang cara bahasa diajarkan dan dipelajari. Kedua yaitu penerjemahan. Penerjemahan berasal dari bahasa Arab. Terjema'ah yang berarti mengalih bahasakan suatu bahasa ke bahasa lain. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI edisi keempat, terjemah atau menerjemahkan merupakan menyalin atau memindahkan suatu bahasa ke bahasa lain atau mengalih bahasakan. Selanjutnya yaitu leksikologi. Leksikologi disebut juga ilmu perkamusan, adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam konteks leksikon dalam bentuk kamus ensiklopedia. Itu Ferdinand de Saussure. Istilah leksikologi agak jarang dipakai karena urusan utama para ahli leksikologi adalah menyusun kamus, dan penyusunan kamus disebut leksikografi. Leksikografi ini adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam rangka untuk menuliskan leksikon dalam bentuk kamus. Selanjutnya yaitu fonetik terapan. Fonetik terapan adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bunyi bahasa dan penggunaannya di dalam praktik atau misalnya olah vokal di dalam seni drama dan seni musik, dan untuk pembetulan ucapan anak-anak yang pelat lidah. Selanjutnya yaitu sosiolinguistik. Sosiolinguistik terapan. Sosiolinguistik terapan ini menurut Detrandus Suwito dalam sosiolinguistik teori dan problema yang dimaksud linguistik terapan adalah peranan sosiolinguistik sebagai sarana bantu untuk turut memecahkan masalah-masalah kebahasaan dalam hubungannya dengan masalah-masalah luar bahasa. Selanjutnya yaitu pembinaan bahasa internasional. Pembinaan bahasa internasional ini adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari tentang bahasa internasional dalam rangka untuk mengarahkan pemakai bahasa sadar dan patuh terhadap kaidah yang berlaku. Selanjutnya yaitu pembinaan bahasa khusus. Pembinaan bahasa khusus ini adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari tentang bahasa-bahasa tertentu atau khusus dalam rangka untuk mengarahkan memakai bahasa sadar dan patuh terhadap kaidah yang berlaku. Selanjutnya yaitu linguistik medis. Linguistik medis atau linguepetologi adalah bidang linguistik terapan yang mencakup cacat bahasa dan sebagainya. Selanjutnya yaitu grafologi. Grafologi merupakan salah satu cabang ilmu yang juga dipergunakan untuk membaca karakter diri seseorang melalui bentuk tulisan tangan. Selanjutnya yaitu mekanolinguistik. Mekanolinguistik ini adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa yang dipergunakan di dalam menyusun program-program mekanik. Linguistik forensik atau forensik linguistik adalah salah satu cabang linguistik terapan yang berkaitan dengan hukum.
linguistik forensik ini digunakan untuk menyidik kejahatan yang sebagai pembuktiannya berupa data bahasa. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.